Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadifa Ayu Putri Ardani, nomor absen 22 dari 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang agresi militer Belanda 1. Sebelum itu, saya akan menunjukkan infografis yang sudah saya buat. Jadi, agresi militer Belanda 1 atau biasa juga disebut dengan operasi produk adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera yang terjadi pada tanggal 21 Juli sampai dengan 5 Agustus 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook untuk menyatakan bahwa hasil perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Nah, pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu hal apa yang melatar belakangi agresi militer Belanda 1 terjadi. Agresi militer 1 terjadi karena Belanda melanggar hasil perjanjian Linggarjati. Belanda berpegang teguh pada pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942 yang pada intinya menginginkan Indonesia untuk menjadi anggota negara persemakmuran atau Commonwealth dan akan dibentuk menjadi negara federasi. Selanjutnya, Belanda yang akan mengatur semua hubungan luar negeri Indonesia. Lalu, apa sih tujuan Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak? Yang pertama adalah Belanda ingin menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya kembali. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sudah pernah dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Yang kedua, Indonesia menolak ultimatum Van Mook untuk menarik Tentara Nasional Indonesia sejauh 10 km dari batas demarkasi. Dan yang ketiga adalah Belanda ingin memanfaatkan sumber daya alam negara Indonesia untuk membantu perekonomiannya yang krisis pasca perang. Ada banyak tokoh dalam agresi militer Belanda 1. Yang paling terkenal adalah Jenderal Sudirman. Beliau menjadi saksi kegagalan negosiasi bangsa Indonesia dengan tentara kolonial Belanda. Beliau juga turut menyusun perjanjian Linggarjati dan juga perjanjian Renville yang menyebabkan bangsa Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambil dari agresi militer Belanda 1 dan menarikan 35.000 tentara nasional Indonesia kepada Belanda. Lalu, apa saja usaha perdamaian yang dilakukan untuk menghentikan agresi militer Belanda 1? Yang pertama adalah Indonesia secara resmi telah melaporkan agresi militer kepada PBB karena dianggap sangat merugikan. Yang kedua, atas permintaan India dan Australia pada 31 Juli 1947, agresi militer Belanda diajukan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB yang kemudian mengeluarkan resolusi nomor 27 tahun 1947. Isi resolusi tersebut adalah menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Yang ketiga, atas tekanan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi dan menghentikan pertempuran. Dan yang keempat adalah pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan membentuk Komite Tiga Negara atau KTN yang berutakan 3 negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Sedangkan Belanda diwakili Abdul Qadir Widjoatmoto yang merupakan warga pribumi. Dalam hal ini, Belanda disebut berhasil melancarkan politik divide et impera, yaitu dengan mengiming-imingi Widjoatmoto harta dan jabatan. Pada tanggal 17 Januari 1948, ditandatangilah kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda, yang kemudian perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian Renville. Terakhir, saya akan membahas dampak yang ditimbulkan akibat dari agresi militer Belanda 1. Yang pertama, kekuatan Tentara Nasional Indonesia berhasil dilemahkan oleh Belanda. Yang kedua, Belanda menguasai daerah-daerah penting di Indonesia sehingga wilayah Indonesia semakin sempit. Yang ketiga, lebih dari 150.000 tentara nasional Indonesia gugur. Tidak sedikit juga warga sipil menjadi korban. Yang keempat, serangan Belanda juga mempengaruhi perekonomian Indonesia yang semakin buruk. Ditambah lagi, Indonesia harus mengeluarkan banyak ongkos untuk kebutuhan perang. Dan yang terakhir adalah stabilitas negara Indonesia menjadi terganggu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.